Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah makhluk yang paling senang jika manusia melakukan maksiat. Bahkan, mereka menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuat manusia melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat membenci manusia yang taat beribadah. Namun ternyata, iblis pernah menolong seorang muslim untuk beribadah. Tepatnya menuntun seorang yang buta menuju ke masjid. Apakah ini pertanda iblis bertaubat? Mengapa iblis mau menolong manusia untuk pergi ke masjid? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apapun akan ditempuh oleh iblis agar manusia jauh dari Tuhannya dan melanggar perintahnya. Hal ini sudah menjadi sumpah dari iblis. Karena engkau telah menyesatkan saya benar-benar akan menghalangi mereka ke jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Perjuangan iblis dalam menyesatkan manusia dapat kita ketahui melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sabrah bin Abi Fakih. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan duduk untuk menghalang-halangi seorang anak Adam dari berbagai jalan. Setan duduk menghalangi jalan untuk masuk Islam. Setan berkata, apakah kamu masuk ke dalam Islam dan kamu tinggalkan agamamu, agama bapak-bapakmu, dan agama nenek moyangmu? Anak Adam tersebut tidak menaatinya, kemudian dia masuk Islam. Kemudian setan pun menghalangi jalan untuk berhijrah dan dia berkata, apakah kamu akan berhijrah dan kamu meninggalkan bumi dan langitmu? Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah adalah seperti kuda yang diikat dengan tali. Kemudian anak Adam tersebut tidak menaatinya dan terus berhijrah. Lalu setan pun duduk untuk menghalangi jalan untuk berjihad. Setan berkata, apakah kamu akan berjihad? Jihad itu adalah perjuangan dengan jiwa dan harta. Engkau berperang dan nanti kami terbunuh. Istrimu akan dinikahi dengan orang lain dan hartamu akan dibagi-bagi. Kemudian anak tersebut tidak menaatinya dan terus berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka Allah berkewajiban untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam berbagai dalil juga disebutkan jika iblis atau setan adalah musuh nyata, sehingga kita harus berhati-hati. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Apapun akan dilakukan oleh iblis agar manusia tetap melakukan maksiat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mereka adalah sebenar-benarnya musuh. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya, sebab mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Fatir ayat 6. Perlu kita ingat bahwa mengikuti godaan sungguh hanyalah sebuah kerugian, sebab semuanya tahu jika setan dan pengikutnya akan berakhir di neraka. Sesungguhnya para hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 42 hingga 43. Dalam mencapai tujuannya, iblis mengupayakan semua jalan. Salah satunya adalah terlihat seperti sedang menolong umat Islam dalam mengerjakan ibadah, padahal ada niat jahat di baliknya. Hal ini terjadi pada Khalifah Muawiyah. Beliau pernah dibangunkan sholat oleh iblis. Saat itu, beliau sedang tidur di dalam istana. Tiba-tiba saja ada yang membangunkannya untuk menunaikan sholat, yang ternyata itu adalah iblis. Khalifah pun terheran-heran dengan kelakuan iblis. Beliau pun berkata, tidak mungkin kau mengarahkanku ke jalan yang benar. Tugasmu adalah menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Iblis pun menjawab, ketahuilah wahai Khalifah,
700 tahun aku mengabdi kepada Allah. Meskipun akhirnya aku membangkang, bukan karena mengufurinya, tetapi karena rasa cemburuku terhadap Adam. Aku masih mencintainya, wahai Khalifah. Namun tetap saja, Khalifah tak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh iblis, meskipun iblis terus mengelak. Khalifah Muawiyah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan iblis. Setelah berdoa, beliau kembali menanyakan maksud yang sebenarnya dari sang iblis. Iblis pun akhirnya mau membuka rahasianya. Dia berkata, "Baiklah Khalifah, aku akan mengungkapkan alasannya. Jika engkau tertidur dan kehilangan waktu sholat, maka engkau akan sangat menyesal. Penyesalan di dalam dirimu akan membawamu kepada zikir kepada Allah dengan penuh penyesalan. Zikir itu lebih kutakuti daripada sholat, wahai Khalifah. Setiap zikir yang penuh penyesalan akan bernilai 200 kali lebih banyak daripada sholat atau doa yang biasa engkau lakukan." Tak hanya Muawiyah, salah satu sahabat Nabi juga pernah ditolong oleh iblis. Beliau adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sering mengikuti pengajian, walaupun memiliki kekurangan karena kehilangan indera penglihatan. Keterbatasan itu tak sekalipun menyurutkan semangat Ibnu Ummi Maktum untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan, jika seseorang mendengar suara adzan, haruslah segera menunaikan salat, karena hal itu adalah kewajiban dari setiap muslim. Karena kondisinya, Ibnu Ummi Maktum pun memberanikan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hal itu juga berlaku bagi saya?" Rasulullah pun menjawab, selama masih mendengar adzan, ia berkewajiban untuk pergi ke masjid walaupun harus merangkak. Oleh sebab itu, setiap kali mendengar adzan, Ibnu Ummi Maktum selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, saat adzan subuh berkumandang, Ibnu Ummi Maktum berangkat ke masjid. Namun di tengah perjalanan, dia tersandung batu dan kakinya berdarah. Lalu dia bertemu dengan seorang pemuda yang bermaksud untuk menolongnya pergi ke masjid. Hal ini terus berlanjut dari hari ke hari, hingga Ibnu Ummi Maktum pun berniat untuk membalas budi dari sang pemuda tersebut. Dia pun bertanya, "Wahai saudaraku, siapakah gerangan namamu? Izinkan aku mengetahuinya, agar aku bisa mendoakanmu kepada Allah." Pemuda itu pun menjawab, "Apa untungnya bagi Anda mengetahui namaku, dan aku tak mau engkau doakan?" Mendengar jawaban tersebut, Ibnu Ummi Maktum pun tak ingin ditolong lagi oleh pemuda tersebut. Si pemuda pun akhirnya mengenalkan diri dan mengaku jika dirinya adalah iblis. Jawaban itu membuat Ibnu Ummi Maktum terkejut, karena tak menyangka jika iblis selama ini telah membantunya beribadah kepada Allah. Dia pun bertanya, "Mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke masjid? Bukankah engkau semestinya mencegahku untuk berangkat ke masjid?" Iblis pun menjawab, "Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu ketika engkau hendak pergi ke masjid dan engkau terjatuh? Aku tak ingin hal itu terulang lagi. Sebab karena engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang separuh. Aku takut jika engkau terjatuh lagi, maka Allah akan menghapuskan dosamu yang separuh lagi, sehingga terhapuslah seluruh dosa-dosamu selama ini. Maka sia-sialah kami menggodamu selama ini." Iblis takkan sudi jika manusia selamat dari neraka. Oleh sebab itu, mereka selalu berusaha untuk menggoda manusia. Rasulullah SAW pun mengejarkan sebuah doa yang selalu beliau amalkan saat pagi dan petang. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya aku memohon kepadamu pengampunan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku. Ampunkanlah ketakutanku dan jagalah aku dari sisi depanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku. Dan aku berlindung kepadamu
dari ditenggelamkan di bumi dari arah bawahku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janji iblis saat dikeluarkan dari surga adalah menyesatkan manusia agar anak cucu Adam berada di tempat yang sama dengan mereka kelak di akhirat. Semua cara ditempuh, bahkan mereka pun berkedok membantu sahabat dan khalifah dalam melaksanakan ibadah. Padahal mereka punya maksud yang terselubung. Tentu saja mereka tak mau umat muslim mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini semakin menyadarkan kita jika iblis memanglah sangat berbahaya dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.